Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Ya, Sampurasun. Ya, Rampes. Iya. Kembali kita bertemu di Nyemah, tapi kali ini agak berbeda. Jadi yang datang bukan saya ke rumahnya atau ke kantornya Pak Niko, tetapi Kang Niko, saya kedatangan Kang Niko. Ini sesuatu yang berbeda sekali. Dan alhamdulillah ini malam menjelang sahur kita bertemu dengan Kang Niko. Beliau adalah sahabat muda saya, nama lengkapnya Niko Rinaldo. Beliau lahir 31 Maret 1990. Kami sama-sama Aries. Betul. Pria Aries itu katanya pemberani, petualang, kreatif, dan rata-rata jadi pemimpin. Amin. Gitu. Alhamdulillah. Kali itu gimana, Damang? Sehat? Alhamdulillah, Damang. Iya, saya. Ya, pertama-tama hatur nuhun, Kang. Sama-sama. Ya, tadi sebenarnya terkejut. Jadi mau sahur, kita kebetulan sedang takziah, salah satu kerabat, tiba-tiba ada ajakan untuk berdialog, Nyemah. Iya. Jadi mohon izin nih di edisi kali ini malah kita yang jadi semahan. Yang penting tujuannya sampai lah ya. Siap. Siapa yang datang atau siapa yang datangi. Tapi sebetulnya ya mestinya tidak soal usia, tapi karena saya punya hajat, kebetulan harusnya saya datang, dan insya Allah saya akan balas kunjungannya begitu, Kang. Nuhun pisan waktosna. Nah, Kang Niko, kita kan ngobrol sebagai ya bagaimanapun Kang Niko ini sekretaris Dewan Pimpinan Pengurus atau pimpinan ya DPC Dewan Pimpinan Cabang Subang PDIP. Tentu saja karena pemenang pemilu, beliau kan di posisi yang strategis begitu. Kira-kira secara pribadi atau kalau bisa mewakili kelembagaan, Subang ke depan itu menurut Kang Niko mestinya digimanain gitu. Kalau kita mimpi gitu. Ya, satu, Subang ke depan ya Subang yang harus siap menghadapi tantangan zaman dengan perencanaan nasional, karena kita sama-sama tahu Subang hari ini bukan Subang seperti 5, 10, 15 tahun ke belakang, tapi Subang hari ini adalah kalau kita sama-sama tahu tentang perkembangan di media, baik TV ataupun media lokal, kan? Subang hari ini sudah menjadi sorotan nasional dalam berinvestasi, sehingga Subang ke depan selain untuk kepentingan nasional Subang bisa siap sebagai daerah investasi, tetapi juga Subang yang nyaman untuk masyarakatnya. Jadi Subang yang memiliki perencanaan jauh ke depan dengan tanda-tanda perubahan yang kondisi kita hari ini rasakan sudah bisa direncanakan. Jadi Subang ke depan adalah Subang yang harus siap mengantisipasi ya. Ketika kepercayaan orang sudah melirik Subang, kita harus siap dengan perencanaan itu. Ya. Di berbagai tempat saya melihat kegiatan Kang Niko ini luar biasa banyak ya. Di IMI juga, kemudian di kegiatan di Pantura tentu melalui anak-anak mudanya. Bagaimana mengatur waktu dengan keluarga itu, Kang? Karena memang kalau dengan keluarga pertama kali kita juga membangun komitmen berumah tangga, kebetulan istri juga sudah tahu aktivitas kita sebelumnya bergerak di dunia apa. Nah, jadi alhamdulillah sejauh ini sih bisa sejalan dan seiringan. Dengan keluarga kita juga bisa meluangkan waktu ketika memang hal-hal yang prioritas soal pendidikan, soal juga tadi kebahagiaan rohani gitu kan, dan jasmaninya juga bisa kita prioritaskan, ya masih bisa jalan. Yang lain-lainnya kita sih sebenarnya tidak semuanya juga dikerjakan sendiri. Tadi kita di IMI kebetulan kita jadi Korwil Ikatan Motor Indonesia sampai tahun 2023. Alhamdulillah masih dipercaya oleh Pemprov Jawa Barat. Nah, tapi bukan Nikonya sebenarnya, tetapi membangun sistem. Nah, tadi juga disampaikan aktivitas kita juga menginisiasi juga kawan-kawan muda Pantura. Kita ada satu wadah yang namanya RPP Foundation atau Rumah Perubahan Pantura. Nah, itu juga wadah yang sebenarnya bukan soal Nikonya, tetapi wadah yang disiapkan bagaimana leadership juga bekerja di dalam proses aktivitas itu sendiri dalam wadahnya. Sehingga ada kawan-kawan yang memang bergerak. Nah, jadi bagi tupoksi, bagi tanggung jawab, dan kita juga punya target-target. Iya. Di berbagai tempat saya menyebut atau melihat bahwa itu pemimpin itu kan hadir secara fisik di beberapa saat memang perlu, tetapi dimanapun bisa menggerakkan melalui sistem itu. Ya. Jadi Kang Niko ini walaupun usianya baru 31 tahunan ya, tepat ya? Tepat. 31 tahun.
beliau ini paling ganteng di keluarganya ini karena satu istri dengan 2 putri ya. Luar biasa bisa membaginya. Nah, pertanyaan tadi itu sebenarnya berkaitan dengan ini. Ketika ada banyak tokoh Subang yang sukses di luar ya, yang berhasil di luar, sebetulnya kontribusi apa? Karena kan bagaimanapun soal membagi waktu semua juga sibuk gitu ya. Tapi soal apakah terpanggil atau tidaknya. Nah, bagaimana sebetulnya mereka kita harapkan bisa memberikan kontribusi untuk Subang ke depan itu. Sebenarnya pertanyaan ini menarik kan. Nah, dan Akang sebenarnya satu tokoh di dalam pertanyaan itu. Saya sangat bersyukur ketika Akang juga hari ini terlihat di berbagai aktivitasnya sudah tergerak kembali juga untuk membangun Subang. Nah, apa yang Akang lakukan sebagai putra asli Subang yang hari ini juga kita sudah tahu kiprah Akang juga di luar Subang membanggakan dan berkontribusi tentunya untuk negeri ini ya di sektor pendidikan. Nah, itu yang harusnya juga tergerak dari tokoh-tokoh Kabupaten Subang yang lain yang sudah sukses. Nah, dimulai sekurang-kurangnya atau setidak-tidaknya pemikirannya atau komunikasinya, diskusi-diskusi yang memang mulai harus digeliatkan. Karena kita Subang butuh banyak referensi, butuh banyak penguatan, butuh banyak jejaring. Karena membangun Subang tidak bisa sendirian. Membangun Subang tidak cukup oleh hanya kapasitas bupati, tapi oleh semua elemen masyarakat Subang. Atau bukan hanya oleh pemerintah daerah, tapi oleh semua yang memang mengaku mencintai Subang. Nah, jadi apa yang sudah Akang lakukan ya termasuk kesempatan yang baik ini bukti nyata bagaimana Akang juga peduli terhadap Subang dengan menggali semua tokoh barangkali semua figur yang akhirnya juga sama-sama bisa menggerakkan, bisa menginspirasi sehingga apa yang menjadi potensi di Subang makin tergali. Jadi harapan itu. Oke. Mungkin ya, karena kan bisa saja sangat keliru begitu. Potret Buram Subang kemarin orang bilang hat-trick lah segala macam begitu soal tata kelola pemerintahan itu juga yang membuat teman-teman tokoh-tokoh Subang yang sebetulnya dia bisa sukses di luar begitu ketika mau kembali apa mungkin gitu mereka bisa memberikan kontribusi begitu. Itu ya, mungkin ya salah satunya mungkin itu, tetapi kan ketika berbicara tokoh-tokoh Subang kan kita juga sama-sama ketahui kalau dicari tidak hanya 15 tahun terakhir yang akhirnya peristiwa yang menjadi catatan gelap Subang yang dikatakan hat-trick, tokoh-tokoh Subang juga belum lahir. Sebelum peristiwa itu saya meyakini bahwa banyak tokoh-tokoh Subang juga yang sudah berkiprah. Tapi kan belum juga kita rasakan bahwa peran tokoh-tokoh yang memang sudah berkontribusi, berkiprah dan menjadi sesuatu di luar Subang terasa di Subang. Nah, jadi bisa kemungkinan karena faktor tadi ketika merunut di 15 perjalanan tahun terakhir itu kan bagaimana rekam jejak pemerintahan di Subang, tetapi juga kita di 15 tahun itu pun dengan tokoh-tokoh yang memang sudah tumbuh juga belum terasa, sehingga diperlukan keteladanan. Nah, keteladanan di semua hal, bukan hanya di tokoh-tokoh yang sudah berkiprah dan maju di luar Subang, tetapi di dalamnya sendiri. Jadi misalnya seperti Akang, Niko juga sudah berkomunikasi tadi bagaimana generasi ini juga memutus kebiasaan pola-pola komunikasi, perbedaan warna politik, perbedaan misalnya gengsi kepentingan. Nah, itu dulu sebenarnya semangatnya. Jadi jangan berbicara bagaimana orang Subang yang berkiprah di luar akhirnya dibalik membangun Subang. Orang di dalam Subang kalau semangatnya tidak bersama-sama membangun Subang pun itu juga akan memberi satu energi lain terhadap kawan-kawan kita, senior-senior, tokoh-tokoh yang di luar Subang untuk balik lagi membangun Subang. Jadi semangat kebersamaan itu, energi itu harus dibangun justru dari yang memang bergerak di Subang terlebih dahulu. Saya mencatat sebetulnya Subang, nanti Kang Niko tentu bisa komentari ini. Subang itu dia punya potensi soal guyub ya, gotong royongnya, meskipun banyak orang yang meragukan, saya meyakini bahwa gotong royong ada. Jadi ada satu masa ketika pemimpin kita yang dicintai rakyatnya misalnya menggerakkan untuk ayo sungai diangkat gitu lumpurnya itu dalam beberapa kurun waktu kan bisa berhasil dengan iuran mandiri masyarakat. Terus Subang juga punya potensi sumber daya alam yang luar biasa dari pegunungan sampai ini. Nah, ini penting diekspos juga ke baraya
acara kita ini soal Kang Niko ini kan berangkat dari Legon Kulon ya. Tepatnya di sebuah desa di Legon Kulon. Keluarga juga bukan dari politisi gitu kan. Papa mama bukan, ayah ibu bukan dari politisi, dari biasa-biasa, tetapi perjalanan karir semuda ini menjadi sekretaris DPC PDIP kan luar biasa. Ini menurut saya capaian. Nah, kira-kira bagi kaum muda apa pesan Kang Niko nih? Ya, satu, memang di bidang apapun ya, diperlukan sekali satu komitmen di dalam diri, tekad yang kuat dan istiqomah, konsisten. Niko juga tidak pernah mengira sampai di titik pencapaian ini, kalau itu disebut juga pencapaian sebagai sekretaris DPC partai di tingkat kabupaten. Karena ya kalau boleh cerita, Niko berangkat di politik sebenarnya tergerak bukan dari ambisi politik identik kekuasaan, tapi lebih tergerak bagaimana kondisi tadi sosial, ekonomi yang ada di lingkungan sekitar yang tadi disampaikan Niko dari Legon Kulon, dan tadi kondisi keluarga juga sebenarnya yang menjadi satu pendorong dari dalam yang menjadi penguat. Ketika berbicara masyarakat umum, Niko melihat potret realnya adalah kondisi keluarga sendiri. Keluarga Niko sampai saat ini juga bapak masih buruh bangunan, ibu juga gitu kan pernah menjadi tenaga kerja Indonesia TKW ke luar negeri waktu Niko SMP. Nah, sehingga latar belakang keluarga itu menjadi satu motivasi yang paling besar, karena sebagai Muslim kita juga meyakini yang bisa merubah nasib satu kaum ya kaum itu sendiri. Nah, itu yang menjadi modal. Nah, jadi pesan buat kawan-kawan yang menyaksikan channel ini, konten ini, ya di bidang apapun, bukan hanya di politik, kuncinya adalah kita harus memiliki motivasi yang kuat di dalam diri kita. Yang kedua, ya tujuan kita di dalam mengerjakan apa yang kita sedang kerjakan apa. Kita juga harus punya fokus dan arahan yang jelas. Jadi itu sebenarnya jadi berangkat dari kondisi lingkungan, Kang. Nah, sehingga ya kita juga bersyukur gitu jadi akhirnya pada titik ini. Tidak menyangkal. Iya Kang. Di samping motivasi tentu kan biasanya punya mentor ya. Di samping mentor juga ada yang idola begitu. Kira-kira tokoh politisi yang menurut Kang Niko ini agak cocok nih untuk menjadi menjadi pedoman Kang Niko itu. Kira-kira siapa tokoh? Ya, sampai di detik ini Niko bisa seperti ini karena jalan seorang Marwarar Sirait, atau yang hari ini atau ke belakang juga masyarakat Subang lebih mengenal beliau Bang Ara, anggota DPR RI 15 tahun, daerah pemilihan Subang Majalengka Sumedang. Nah, tadi sebenarnya terhadap dunia politik, Niko secara pribadi pun sama mungkin seperti generasi muda kebanyakan yang apatis, atau bahkan cenderung ya tidak suka, perspektifnya juga tidak bagus, karena kita anak muda kadang-kadang juga kan tadi idealis, kan. Nah, pada saat itu kebetulan Niko juga kuliah di UNSUP di Fakultas Ilmu Komunikasi. Kebetulan juga dipercaya sebagai Presiden BEM UNSUP angkatan kedua setelah Kang Lukman yang hari ini jadi pimpinan Pasundan Express. Nah, pada saat itu Bang Ara datang ke kampus. Nah, ketika beliau mengisi kuliah umum dan Niko juga pada saat itu menjadi Presiden BEM mahasiswa, justru dialog pertama kita juga bukan dialog yang hubungannya baik lah, dialog baik, tapi ada kekecewaan terhadap situasi daerah. Subang dari dulu juga sudah terkenal ya semangat muda lah. Semangat muda ya. Nah, sehingga direspon sama beliau tadi semangat dengan berapi-api dan sebagainya dengan tadi men-challenge, ya kalau kamu punya gagasan, punya keberanian, punya niatan, ya buktikan menjadi pelaku. Tantangan sehingga di-challenge tadi karena Aries. Iya. Aries itu nggak bisa ditantang ya. Maju terus itu. Nah, dan dari itu akhirnya setelah beres kuliah, tiba-tiba Niko juga mengajukan itu karena ada jalan kan. Karena ada jalan dari Bang Ara, ya sudah Niko juga mengajukan untuk kuliah kerja lapangannya di DPR RI, artinya ikut beliau. Ya dari sana sudah jalan. Dari sana jalan, terus berproses, balik lagi ke Subang, itu kan sudah tahu ternyata
apa yang menjadi keyakinan kita dari pengalaman sebelumnya dengan pengalaman yang makin bertambah, dengan kondisi objektif juga yang kita sudah makin tahu. Oh, ternyata kan tadi tidak cukup keberanian, tidak cukup keinginan, tapi juga banyak hal yang memang harus perlu dilengkapi. Nah, di Subang, Niko juga melihat tadi secara politik dan secara ekonomi, pembangunan di kecamatan Niko secara pribadi ya sendiri ya di kecamatan Legon Kulon kan tertinggal kan. Dulu akan tahu di Pamanukan ke Legon Kulon ke Pondok Bali jalannya begitu jelek. Nah, ini kan faktor apa itu kan? Padahal kalau berbicara pemerataan pembangunan atau berbicara pembangunan harusnya semua daerah memiliki hak yang sama untuk dibangun. Oh ternyata ada faktor politik, ada faktor keberpihakan lain. Nah, dalam acara-acara resmi partai, Niko juga baru tahu tuh ternyata ada PAC, ada ranting di sistem di dalam internal PD Perjuangan. Niko nanya ini siapa sih pengurus PAC-nya? Dan di antara 30 kecamatan dulu kecamatan Legon Kulon itu ya punten raihan pemilunya selalu underdog PD Perjuangan kan. Jadi ranking 30 dari 30 kecamatan. Nah, sehingga kan itu tertantang. Loh kok bisa kecamatan saya? Itu kan ketika acara-acara internal partai situasinya kurang bagus. Nah, sehingga kalau begitu bukan hanya ikut secara personal Niko dengan Bang Ara yang pada saat itu sebagai anggota DPR RI. Jadi Niko tertantang, ya saya juga harus aktif di politik kalau begitu. Nah di 2014-2015 ya itulah sebenarnya langkah awal Niko terjun ke politik praktis dan akhirnya jadi ketua PAC PD Perjuangan. Oke, jadi sebetulnya pesan penting yang kita sudah dengar dari Kang Niko ini, sahabat muda, bahwa pertama ada tantangan, lalu kemudian kita juga punya motivasi, betul. Nah, tapi konsistensinya yang penting ketika terus melakukan. Ini bukan semata-mata soal zodiak ya, Aries, karena bukan. kami juga mesti itu lebih pada supaya suasana kita cair saja. Tapi itu pentingnya. Nah, itu ini bagian terakhir nih. Di bagian terakhir ini kami akan biasa untuk bertanya soal kira-kira menurut Kang Niko, pemimpin penggerak itu mampu nggak dilahirkan di Subang ini nanti ke depan? Mampu. Jadi ya makanya tadi pemimpin penggerak itu pastinya juga pemimpin yang memang dia tumbuh dan berproses dari awal. Bukan ya mohon maaf kita sama-sama tahu sistem demokrasi kita juga lebih kapitalistik ya. Jadi kadang-kadang teman-teman muda, teman-teman yang punya semangat, tokoh-tokoh bagus, tokoh-tokoh yang juga punya kemampuan, ketika masuk ke dalam ruang demokrasi, gitu kan, sudah pesimis, kita mampu atau tidak? Kita bisa atau tidak? Sebenarnya bukan dihadapkan di dalam pemilihan langsung saja. Masuk partai politik pun sebenarnya juga itu udah skeptis. Bisa nggak sih orang-orang baik, orang-orang bagus, orang-orang yang punya potensi bisa mendapat tempat dalam partai politik yang kita sama-sama tahu juga dari luar seakan-akan tidak mungkin. Nah, Niko ingin menyampaikan bahwa hadir dan lahirnya Niko hari ini di tengah-tengah situasi politik yang sama-sama ketahui dan mendapatkan kepercayaan menjadi sekretaris DPC PDI Perjuangan Subang, ini adalah satu optimisme. Saya meyakini satu tradisi politik bukan hanya di Subang, di Indonesia sudah berubah. Kita menyaksikan bersama-sama bagaimana lahirnya Pak Jokowi. Dia juga bukan elit politik. Dia juga rakyat, dimulai dari wali kota, bisa menjadi gubernur, sekarang jadi presiden. Nah, semangat itu sebenarnya juga yang terus memotivasi Niko. Tidak menutup kemungkinan siapapun itu tadi asalkan dengan tekad yang kuat, tentunya juga dengan ragam pengalaman dari senior-senior ataupun sistem di organisasi tersendiri. Karena pasti juga punya kultur organisasi, kita juga banyak belajar. Nah, dan kita punya banyak mentor, ya akan lahir pemimpin-pemimpin yang tadi disampaikan. Oke. Baraya di acara Nyemah ini, saya pikir dengan Kang Niko ini seperti kita menimba air jernih dan dari sumbernya langsung. Jadi tidak selesai-selesai ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan Kang Niko. Atur nuhun, terima kasih sekali. Banyak hal yang sebetulnya bisa kita gali, tapi karena tentu kita punya
keterbatasan ya durasi segala macam, dan insya Allah baraya sekalian kita akan gali lagi di kesempatan mendatang dari Kang Niko, sahabat muda saya yang sangat luar biasa ini. Kang, hatur nuhun waktosna. Dan ini ada apa namanya? Saya ada satu buku oleh untuk Kang Niko. Mudah-mudahan ada. Oh iya, ternyata ada. Langsung 2 kan? Waduh. Ini langsung 2. Ya. Ini untuk Kang Niko. Ya. Ini terima kasih banyak. Ini senior saya dan senior kita semua. Tokoh asli Pantura, asli Subang, yang sebenarnya walaupun jauh karena beliau di Padang, tapi selalu dekat di hati. Walaupun posisinya tidak banyak berdialog, tetapi banyak menginspirasi. Amin. Sukses terus untuk kontennya, untuk channelnya. Mudah-mudahan ini sebenarnya masih banyak yang ingin ini disampaikan. Insya Allah. Bahkan mungkin besok lusa kunjungan channel balasan. Insya Allah kan. Kita prinsipnya siap ya. Siap. Atur nuhun sadayana baraya sampai di sini pertemuan dengan Kang Niko yang luar biasa, tidak hanya menginspirasi tetapi juga memotivasi bagi sahabat baraya muda. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya.